Yuk kita mulai yuk dari Banjarmasin. Hello, how are you? Lydia Grace Wang, William Ilham, Tulungagung, Ahmad Muklis, HP aku malam hari ini mau bahas tentang diversifikasi dan konsentrasi. Kenapa? Karena beberapa menit sebelum nge-live aku menemukan some questions itu get connected. Mirip banget pertanyaannya satu dengan yang lain. Bicara tentang strategi money management. Gak bisa lihat chart kok tetap live tok-tok IG sama YT, supaya mereka warga IG dan warga YT bisa tercerahkan juga lah ya. Mulai ya. Pin dulu. Jurus bisa kurus, mau ngaku aja menggemuk. Ditanya jurus bisa kurus. Batam menyapa. Yuk, Learning Day Makassar hadir. Langsung aja aku matiin dulu komennya sementara ini. Aku mau nge-review dari market dulu. Seperti biasa aku start dari IHSG dan dari market secara garis besar. Hari ini tanggal 28 Agustus 2024. Ada transaksi gede banget di saham Bian atau Bayan Resources ya. Jadi aku langsung aja buka Bayan Resources. Transaksinya tuh di harga 13 ribuan. Jadi 13 ribuan tuh di sini nih. Aduh. Di mana ya? Di bawah sini. 13.800-an ya. Nilainya 101,8 triliun di harga 13.888 per saham. Tapi belum ada info resmi ya siapa yang bertransaksi di sini. Jadi transaksi negosiasi ini terjadi antara siapa dengan siapa tuh itu belum ada info resminya. Keren ya, transaksi sahamnya 101,8 triliun rupiah. Oke, terus pemegang saham terbesar masih dong Bapak Lotakwong, cuman belum ada keterbukaan informasi juga. Nanti kita lihat deh beritanya beberapa hari lagi. Intinya buat retail kita fokus aja pada hal-hal yang kita bisa kontrol, yaitu harga saham ya, bukan menggerakkan harga saham, tapi kita menentukan saham apa yang kita mau beli, terus kemudian mau masuk di angka berapa, mau profit taking, stop loss, dan juga berapa banyak saham yang kita mau beli. Jadi yang sering dilupakan orang itu position sizing. Nah malam hari ini aku kepengen banyak ngobrol tentang position sizing ya. Oke. Terus sebelum aku mulai lagi, aku mau review beberapa hal lagi di market hari ini. IHSG, kita ke IHSG seperti biasa. Review IHSG-nya dulu. IHSG-nya masih menguat, masih naik lumayan tinggi. Ya, patternnya kayak gini. Kalau ditanya IHSG bakalan sampai ke berapa di akhir tahun, kok kayaknya nggak perlu terlalu dipikir ya IHSG di akhir tahun itu berapa. Sekarang aja IHSG-nya udah cukup tinggi, tapi efeknya macam-macam nih, bukan cuman dari saham-saham big banks doang, tapi ada juga dari saham-saham Papa PP yang hari ini juga cukup aktif. Nah, aku mau bahas sahamnya Papa PP juga nih ya. Hari ini gimana nih? Ini efek dari brand masuk ke FTSE sebenarnya ya. Terus pertanyaannya masih oke nggak sih? Kalau dibilang trennya sih masih naik ya. Cuman secara likuiditas tuh sebenarnya saham-saham Papa PP ini
Ini yang paling liquid itu sebenarnya cuman BRPT gitu. Nah, yang lain-lain itu sebenarnya meskipun trennya naik, ini agak-agak kurang liquid. Nah, likuiditas tuh menjadi satu tema penting buat trader dan juga investor, terutama buat trader. Kenapa? Karena kalau sahamnya nggak liquid, kamu beli banyak, itu jadi khawatirnya jadi agak susah keluarnya, kecuali ya memang kamu belinya dikit-dikit doang ya. Nah, terus ini dilihat brand ini gimana? Brand ini gimana, masih tanda akumulasi, masih tanda distribusi nggak sih si brand ini? Hari ini sih dia breakout lumayan kencang, cuman kita tetap mewaspadai lah ya likuiditasnya dia gimana. Nah, aku mau update juga yang pattern technicalnya itu cukup menarik tuh, sebenarnya ada Petro. Dan sebenarnya bukan cukup ya, sangat menarik pattern technicalnya, cuman sekali lagi likuiditas tuh yang kita mesti amatin. Likuiditas tuh bid offer ya, jadi bid offernya tuh tebel atau enggak. Terus ya, kita mau lihat saham yang lainnya yang dari grup Pak Prayogo Pangestu. Ada saham cuan, ntar aku bahas juga saham cuannya yang di YT, yang di tok-tok ke Igoy biar bisa lihat chartnya ya. Petro ini all time high, trading aja ya gengs ya. Kalau misalkan kalian ada punya breakout dari 9325, just follow the trend. Ini pakai strategi super tradernya M-Trade bisa banget ya. Strategi super trader M-Trade ini bisa banget buat jangka menengah. Stop lossnya di angka berapa? Kalau buat jangka menengah di bawah 9325, intinya di bawah 9325 tuh kasih toleransi dikit, jangan pas di 9325-nya. Bisa di 8425 atau 84-an di sini. Jadi di bawah support itu yaitu di area di sini nih 84-an dikasih satu toleransi, jangan pas di supportnya. Turun di bawah 9325 itu artinya di bawah itu sekitaran 8400-an gitu ya. Yang di tok-tok yang di YT boleh ke Igoy untuk lihat chartnya. Aku lagi bahas saham-saham penggerak indeks hari ini, yang salah satunya digerakkan dari saham-saham Papa PP. Tadi udah aku bahas dikit brand, terus hari ini aku bahas cuan, terus bahas Petro, terus ini aku bahas cuan. Nah, cuan gimana kabarnya? Cuan sama Petro itu patternnya lebih cakep si Petro ya. Jadi Petro Petro tadi itu sideways-nya lumayan panjang. Di sini dia ngebangun fondasi yang lumayan kuat untuk strategi super trader. Di sini ada fondasi sideways-nya lumayan panjang. Cuman kemarin itu kenapa kita nggak review buy ya, karena likuiditas. Sebenarnya tema utamanya kita berhati-hati di saham-saham Papa PP ini karena likuiditas kecil, gampang ditarik, gampang dibanting turun. Nah, yang likuiditasnya agak gede tuh BRPT. Maka dari itu wajar sebenarnya kalau BRPT ini tidak seringan teman-temannya yang lain, yaitu Petro, Cuan, dan TPIA, terus brand yang naiknya tuh kencang banget. Wajar banget kalau saham yang likuiditasnya tidak terlalu besar atau likuiditasnya kecil, itu justru malah ditariknya gampang ya, jadi ringan nariknya. Tapi kalau saham-saham itu likuiditasnya gede, itu agak-agak susah nariknya. Oke. Nah, ini aku ada mau kasih lihat teman-teman, ini bid offer ya. Ini bid offernya dari grup Barito. Mungkin bisa dilihat di sini. Besok kalau mau lebih jelas, besok kita kasih lihat di Morning Briefing M-Trade. Aku kasih lihatnya di Igoy ya, say. Yang di tok-tok yang di YT boleh ke Igoy ya. Sorry, ini tampilannya kayaknya yang di Nvidia report C. Bentar. Aku bahas saham Indonesia dulu. Oke. Ini yang di YT agak miring-miring nih ya. Berarti kan ini brand ini lihat nih lotnya. Ini dia tebal di 10.300. Artinya sebenarnya dia tuh lagi ditahan di sekitaran 10.300-an. Nah, ini secara lotnya tuh nggak begitu banyak ya, cukup tebal ya hari ini karena ada lonjakan volume. Kalau misalkan nggak ada lonjakan volume, ini nggak akan setebal ini. Jadi ini perhatikan, brand di sini ada lonjakan volume lumayan tebal. Terus kita coba lihat di saham yang lainnya. Ini Petro. Nah, Petro ini tadi dia sampai arah gitu atau reject atas. Ini perhatikan di sini. Ini lotnya di sini, bidnya di 10725. Ini lumayan gede di sini ya. Ini ditahan di sini. Nah, perhatikan di sini ini likuiditasnya
nilainya tidak terlalu besar ya, bid overnya ini tidak terlalu besar. Dan yang perlu diperhatikan lagi sebenarnya adalah penting memperhatikan jumlah. Besok kita kasih lihat di morning briefing ya, jumlah antrian tuh berapa banyak gitu. Ini cuan juga sama. Dan kalau cuan ini perhatiin, ini kelihatan banget dia ada ditahan di level 9.500 dengan over yang lumayan gede 10.543. Nah, yang ini BRPT. Bandingin ya, kita mau lihat BRPT ini secara memang harganya ya kalau dinilai total ya mungkin sama ya. Harganya di sini kan mahal ya, sekitaran 10 ribuan gitu, lebih tinggi. Nah, ini BRPT ini perhatikan di sini, ini jumlah lotnya di sini banyak gitu. Cuman perlu diperhatiin juga selain jumlah lotnya banyak tuh bukan frekuensi deh. Queue, antrian belinya tuh ada berapa banyak orangnya gitu, kira-kira gitu. Intinya BRPT di sini cukup liquid. Yang lain sebenarnya kalau kita lihat agak kurang liquid tapi nominalnya gede. Kalau di total secara rupiah sebenarnya sama, cuman di sini lebih rame aja, kira-kira kayak gitu. Nah, terus bagaimana dengan BRPT? Bagaimana dengan BRPT? Kita lihat BRPT di sini. BRPT hari ini juga breakout dari sideways-nya, lumayan panjang sideways-nya dari Juli 2024 kemarin. Ini bisa sampai 12.70 dalam jangka waktu pendek sampai ke 13.45. Nah, aku cuma mau kasih tahu buat teman-teman pemula, hati-hati ya buat teman-teman pemula, saham-saham ini resikonya lumayan tinggi. Saham-saham Papa PP ini saham untuk trading dan menurut aku tuh nggak investable buatku ya, ini lebih tradable, kira-kira kayak gitu. Sebelum saya lanjutkan ke saham yang lainnya, mungkin ada yang mau nanya, ada yang mau bahas tentang saham-saham ini atau move ke saham yang lainnya. Ya, tadi ada yang bilang ada transaksi gede 101,8 triliun di saham Bayan. Ini udah Bayan Resources udah aku bahas tadi, dan siapa yang beli jual ini masih belum tahu ya, belum ada beritanya, belum ada keterbukaan informasi gitu. Dan di angka yang murah banget di bawah harga market saat ini. Harga market kan 16.817 ribuan. Nah, ini tuh di 13.888. Gak usah dipikirin, biarin aja dulu. Oke, terus TPIA gimana? Intinya kalau kalian nanya saham-saham Papa PP, trennya lagi mulai beranjak naik, lagi mulai bangkit, tapi hati-hati dengan likuiditasnya. TPIA yang paling ketinggalan ya. Jadi kalau misalkan mau nge-watch, kalau kami sih masih di BRPT sebenarnya. Bentar ya. Oke, terus lanjut. Kita lagi nunggu GDP Amerika Serikat. Ini berita atau data yang sangat penting sekali di Kamis 29 Agustus 2024 waktu setempat. Pagi hari, berarti di kita malam harinya, kayaknya pas live atau setelah live saya. Ya, jadi estimasinya tuh GDP Amerika tumbuh 2,8%-an secara kuartalan, naik signifikan dari 1,8% pada kuartal pertama. Nah, kalau maunya perlambatan perekonomian, The Fed turunin suku bunga, GDP-nya tuh harusnya tuh turun, tapi ini malah naik. Cuman nggak usah tahu khawatir, The Fed udah kemungkinan besar akan menurunkan suku bunganya. Bahkan bisa dibilang 95% lah ya, The Fed akan nurunin suku bunga di bulan September nanti. Signalnya tuh udah kelihatan sangat jelas sekali. Dan BI juga, Bank Indonesia memproyeksikan rupiah itu akan berada di level 15.700. Kita buka dulu USD IDR-nya gimana. Nilai tukar US dollar terhadap rupiah saat ini di angka 15.444. BI memperkirakan rupiah akan berada di level 15.300 sampai 15.700. Teman-teman yang ada di YT dan di Tok boleh ikut belajar di Igoi di sini. Ya, jadi kalau BI bilang 15.300 sampai 15.700, menurut aku itu reasonable. Itu area support saat ini dan juga resisten saat ini di 15.200, 15.700 kurang lebih lah ya. Faktor yang mempengaruhi pergerakan rupiah, ini suku bunga Amerika akan diprediksi turun sampai sekitar 4,25% di akhir 2025. Dan kalau kita perhatikan,
di sini pertumbuhan ekonomi Indonesia bakalan bisa terjaga dengan suku bunga yang diturunin dari Amerika maupun dari Bank Indonesia itu sendiri. Nah, jadi kalau kita perhatikan kemarin USD itu udah naiknya sangat luar biasa cepat ya, sangat signifikan. Terus ini turun banget sampai di sini. Pertanyaannya, ada nggak sih di sini teman-teman yang mau beli USD untuk keperluan tertentu? Ini udah di area support ya, jadi dekat-dekat area support. Mungkin kalau seandainya memang ada keperluan di area sekarang ini sebenarnya bisa dibilang cukup murah dibandingkan dengan beberapa bulan kemarin. Ini pas di support, kalau aku tarik satu garis di sini, ya ini garis merah ini menahan, perhatiin di Igoi ya, ini garis merah ini menahan berkali-kali dari tahun 2021, 18 Oktober 2021. Michael ngapain di tok-tok ya? Ini di Oktober 2021, terus kemudian April 2022, Maret 2022, ini ketahan berkali-kali, 3, 4, 5 kali di 22, 23, 6 kali di 2023. Ini sempat di bulan Juni, sempat dia ada satu aneh banget kayak gini, ini kayaknya error deh trading view-nya. Ya, jadi intinya garis ini tuh nggak begitu valid karena cuma ketembus sekali doang. Garis di 5 Juni, candle di 5 Juni 2023 tuh nggak begitu valid ya. Nah, kesimpulannya di sini pas lagi murah-murahnya ya, US dollarnya pas lagi murah-murahnya pas di support. Terus diperkirakan kalau BI bilang 15.300 sampai 15.700, saya memperkirakan 15.250 sampai 15.730, kurang lebih sama. Imbal hasil surat berharga negara atau SBN ini diperkirakan juga akan masih menarik tahun depan karena obligasi Amerika tahun depan diperkirakan akan imbal hasilnya tuh di 3,9 sampai 3,6 aja persen secara percentage ya. Terus komitmen BI buat ngejaga stabilitas nilai tukar rupiah itu masih terus ini ya, masih terus dijaga ya rupiahnya ya. Nah, sektor yang diuntungkan apa kalau rupiahnya dijaga seperti ini, terjaga dengan baik? Itu sektor retail bakalan diuntungin, antara ERA dan juga MAPI. Terus kemudian farmasi juga bakalan diuntungin. Farmasi itu Kalbe Farma itu bakalan diuntungin karena porsi impor bahan bakunya tuh mencapai 90%. Kalau rupiahnya menguat, maka biaya bahan bakunya bisa menyusut atau bisa lebih murah biaya bahan bakunya. Indofood ICBP juga bakalan diuntungin dengan penguatan nilai tukar rupiah karena punya tingkat utang obligasi dalam bentuk USD yang lumayan tinggi ya, utangnya lumayan tinggi dalam bentuk USD. Kalau rupiah menguat maka biaya kursnya bisa lebih ringan. Nah, infrastruktur dan juga konstruksi Astra International, United Tractors, PT PP, Wika itu juga bakalan diuntungkan karena sebagian besar bahan bakunya berasal dari luar. Bagaimana dengan TKIM dan INKP, apakah akan dirugikan karena justru malah income-nya dari USD? Mungkin kalau ngelihat satu faktor aja bisa dibilang ini justru merugikan TKIM dan INKP. Tapi ada banyak faktor lainnya. Ketika perekonomian Amerika membaik, maka permintaan akan menjadi semakin banyak mungkin, atau enggak juga, saya nggak tahu juga. Itu kan dia jualan tisu ya. Kalau di US kan ceboknya pakai tisu gitu loh. Nah, kalau mereka semakin kaya, apakah mereka akan membeli tisu lebih banyak? Kan nggak juga ya, belum tentu juga gitu. Tapi mungkin kebutuhan untuk paper itu banyak di belanja online ya, buat kirim-kirim kayak gitu. Anyway, kita akan lihat saham-saham yang aktif dan masih potensial. Tadi saham Papa PP aku udah bahas. Aku akan bahas saham yang jarang dibahas, yaitu saham Toba TBS Energi Utama yang katanya bakalan ke depan beralih ke renewable energy. Toba ini ada diversifikasi ke motor listrik juga. Kita coba lihat. Ya, diversifikasi ke motor listrik Elektrum. Kontribusinya tuh masih kecil karena pendapatan utamanya masih lebih gede dari batubara. Mari kita lihat untuk saham Toba. Toba di sini berpotensi membentuk pattern flag. Saya sebenarnya berharap dia sideways-nya lebih lama gitu ya. Tadi kita habis review buy pas lagi hijaunya kecil di sini, ini habis naik kencang, terus kemudian dia ada sideways. Ternyata dia naiknya agak cepat hari ini. Menurut saya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya nggak usah terburu-buru
Yang udah terbiasa trading ya, yang belum biasa trading baru pertama nonton live aku, apalagi belum belajar di Trading Academy, nggak boleh Trading Academy and Trade, nggak boleh beli ini dulu, ini resikonya lumayan tinggi ya. Jadi TBS energi utama dia berpotensi untuk membentuk pattern flag atau pennant ya, pennant atau flag. Jadi kalau dia naik hari ini jangan FOMO dulu, bisa jadi dia akan sideways. Bisa lihat gambar saya di Igoi ya, yang di TokTok, yang di YT. Oke, jadi ini contoh saham yang menarik untuk jangka pendek. Teman-teman yang baru pertama atau baru lihat live aku, belum belajar di M-Trade atau M-Trade Start, jangan beli dulu. Yang udah di M-Trade tadi kita udah infoin. Anyway, kita mau bahas saham yang lainnya. Masih dari sektor komoditas, kita melihat saham Antam ini juga bakalan membentuk pattern yang mirip dengan Toba. Nah, tapi Antam bedanya dia udah membentuk satu sideways di sebelah kanan ini lebih banyak daripada Toba. Ya, nanti aku akan bahas money management setelah ini ya. Jadi, Antam tuh sekarang posisinya udah di sini nih. Perhatikan di kursor saya yang di Igoi, Antam tuh udah di sini. Nah, perhatiin baik-baik ya. Jangan ngantuk ya, yang sambil ngomong anak, yang sambil makan, tolong lihat dulu. Ini Toba. Nah, Antam tuh udah posisinya di sini. Jadi, nanti si Toba ini kemungkinan akan membentuk patternnya bisa jadi kayak gini. Nah, ini kan kalau Toba sekarang pas lagi di hijau sini kan ya. Jadi dia bisa ke sini gitu. Oke ya, tidak 100% tepat tapi bisa kita jadikan acuan supaya teman-teman Bapak Ibu semuanya tidak terburu-buru untuk beli di situ. Lagi pula itu saham yang resikonya agak lumayan tinggi. Pertanyaan, apakah Antam ini bukan lagi ngebentuk double top sih ya, kecil kayak gini ya? Ya maybe bisa juga dia breakdown dari 1440, cuman kemungkinan besarnya lebih banyak kemungkinan dia untuk naik. Kenapa? Karena volume pas dia turun di sideways membentuk bendera ini volumenya tuh kecil. Kesimpulannya pas dia banyak yang jualan di sini, jualannya tuh di sini tuh lebih kecil gitu loh. Nah, terus pertanyaannya yang di sini gimana? Ini volumenya lebih gede. Kesimpulannya aksi belinya itu sebenarnya powernya lebih kuat, bukan lebih banyak manusia pembelinya tuh, bukan lebih banyak. Mungkin saja pembelinya tuh cuman segelintir orang aja, tapi duitnya tuh banyak, duitnya tuh gede gitu loh. Daftarnya gimana Kak untuk belajar di M-Trade Start tanggal 7 September, kelas trading untuk pemula? Kita kasih gratis tapi terbatas ya. Kuotanya jam 10 pagi hari Sabtu, jam 10 pagi, jadi make time di situ. Daftarnya ke emtrade.id garis miring LIVE, emtrade.id garis miring LIVE. Ini ada yang nanya HMSP gimana, nanti saya akan bahas, semoga nggak lupa. Ini aku lagi mau ngebahas beberapa saham yang hari ini masih aktif. Selain dari grup Barito, ada saham dari properti, sektor properti. Aku mau bahas saham Asri yang dari kemarin kita udah rame banget aktif ya. Aku mau review di sini. Some people merasa left behind. Ayah, harus login lagi. Sebentar ya, aku harus login ke M-Trade ku sendiri karena saya sempat ganti-ganti laptop beberapa hari ini, jadi keluar dari M-Trade disuruh login lagi. Login melalui WhatsApp. Oke, canggih ya dia. Dipuji-puji sendiri. App perusahaan sendiri dipuji-puji sendiri. Oke, ada kode di WhatsApp. Kodenya adalah, oke, enter. Mari kita lihat. Sekarang saya lanjutin, lanjut. Disclaimer, setuju. Oke, ya, saya setuju. Kamu nggak bisa kenalin saya foundernya. Oke. Live. LIVE mtrade.id garis miring live. Mari kita lihat saham Asri dan APLN. Aku mau kasih tahu dulu buat kalian yang nggak punya ini, gak usah merasa left behind. Kenapa? Ellen juga nggak punya. Loh, Ellen kok nggak punya? Kan kamu yang punya M-Trade, masa kamu nggak beli? Ya kali semua saham M-Trade saya beli. Saya mau ngelegain kamu yang nggak sempat beli. Tidak semua saham harus dibeli ya. Jadi di M-Trade itu aku saham propertinya ada satu lah, gak usah tak sebut lah, nanti tak sebut diguyur sama kalian. Ada di M-Trade juga, cuannya ya lumayan, tapi aku nggak punya Asri. Oke, nyesel nggak?
Sekarang sih udah baal, udah lumayan baal perasaanku, tidak terlalu nggak kayak dulu. Kalau dulu kayak ketinggalan tuh kayak gimana banget, karena ya however kita tetap bisa cuan gitu loh. Oke, mari kita bahas dulu Asri, dan nanti saya akan bahas untuk strategi money management yang penting banget, dan sebenarnya ini jadi kata kunci orang yang cepat kaya, lambat kaya, atau steady, atau cepat bangkrut. Nanti ya aku bahas ya. Oke, Asri Alam Sutra Realty, teman-teman yang ada di TikTok, yang ada di YT, langsung aja ke Igoy. Aku lagi share di sini. Bentuknya chartnya Alam Sutra ini, oh my god, ini naiknya itu benar-benar gak pakai rem. Tapi aku kalau ngomong gini, kamu gak usah FOMO atau merasa sedih ya, gengs ya. Ini M-traders banyak yang dapat cuan di sini, tapi ada juga yang gak sempat beli. Ada yang bilang, aduh ini saham banyak yang naik, kok yang pas aku beli kok sahamnya pas yang rugi tuh loh. Tadi aku dapat curcolan kayak gitu. Nih by the way aku pamer dulu cuannya 38-40%. Dia bilang kadang tuh aku sedih loh, kepengen loh kalau Miss tuh bilang ngulas nih saham M-Trade sampai segini ada yang cuan segini. Tenang aja, tenang dulu, saya juga nggak dapat ini, saya dapat cuannya di saham yang lain 20%, ya ada yang 10%, ada yang 20%. Tapi 20% tuh P1 di M-Trade sekitaran, ya ini 28%. Saya dapatnya 20%. Jadi saya mau ajarin kalian buat realistis gitu loh, ya. Terus aku balik lagi ke Asri. Gak usah pusing teman-teman ya. Ini 38-40%. Congrats buat M-traders yang dapat, nanti aku absen. Nah, tenang aja buat yang kalian yang belum dapat, santai aja, chill. Oke ya, what to expect di saham ini? Penguatannya dalam 1-2 hari ke depan akan mulai terbatas. Mentok 220, 222, abis itu dia akan bentuk sideways, dia akan bentuk flag. Kalau dia sideways, kalian yang belum dapat, kita akan kasih arahan di M-Trade. M-Trade itu penasihat investasi berlisensi OJK, ya, berlisensi penasihat investasi OJK. Kita akan kasih tahu kamu, nih lo, lu nyicil di sini ya, sabar, ngantri, sabar. Tapi yang terpenting terlebih dari semua itu, saya berharap teman-teman yang join M-Trade maupun M-Fest ikutin e-course-nya, jangan cuman recommendation-nya doang. Oh my god. Dengerin suara sendiri tuh rasanya gimana gitu loh. Nah ini kelasnya, ini ada kelas di M-Fest, ada kelas di M-Trade, tolong diikutin. Intinya yang belum dapat Astra International, sabar aja gengs. Ini memang di M-Trade naik 35-40%, tapi aku mau menghibur kamu yang belum dapat ini. Aku juga gak punya, M-Trade tuh lebih cuan daripada Ellen. Tau gak sih kenapa? Karena jujur, kalau saya boleh jujur, strategi saya trading, saya sudah mulai lebih terkonsentrasi, sehingga saya tidak memilih banyak saham. Loh, kok gitu? M-Trade kok nggak suruh diversifikasi? M-Fest suruh diversifikasi, kalau lu konsentrasi. Jangan gitu dong. Lu harus sama dong, kita harus sama. Tunggu dulu, saya mau jelasin tentang pros and cons konsentrasi dan diversifikasi setelah ini. Sabar aja di sini ya gengs ya. Oke, jadi aku mau lanjutin APLN biar makin kejang-kejang lagi. Kenapa? Karena yang ini cuannya juga banyak. Jadi aku mau kasih lihat APLN ini 12-17% doang sih. Jangka menengah ya. Dan perhatikan di sini. Jangka menengah ya. Jadi perhatikan di sini, ini juga masih trennya naik. Ini bisa sampai ke 135. Habis 135, disclaimer ya, bisa jadi gak kena pas, bisa jadi cuma 130-an. Jadi kalau gak kena pas, tolong jangan dibully. Kalau sampai ada yang ngebully di platform sebelah, di platform sebelah, itu artinya dia tidak teredukasi, karena dia tidak paham secara technical tuh resisten tuh apa, support tuh apa, pemahamannya tuh dangkal, dimana support harus tersentuh, resisten harus tersentuh. Tidak begitu kawanku, sayangku, temanku. Karena template itu adalah template, bentuknya channeling, bagus, di pelajaran chart pattern, aslinya gak serapi itu. Pennant bagus, tapi aslinya gak serapi itu. Jadi yang di tok-tok, yang di YT, aku mau share chartnya APLN. M-Trade ada cuan belasan persen dari saham APLN ini. Dan saya mau menghibur kalian yang tidak dapat saham ini, gak apa-apa. Ora popo, tenang aja. Tidak semua saham naik kamu harus punya. Ellen
tidak punya. Loh, Ellen tuh punya saham apa? Mau tahu aja? Rahasia. Nanti kalau aku kasih tahu, kamu kuyur. Tapi sebenarnya tadi udah dikasih tahu satu sih. Ya, ada Pakuwon itu ya. Terus, aku mau kasih tahu lagi. Ya, aku mau kasih tahu lagi. Sama apa lagi ya? Oke, Pani. Tak kasih tahu saham Pani. Oke. Coba dilihat di sini, di Igoi. Lihat sini ya saya, aku mau menghibur kalian yang tidak dapat saham ini, dimana tadi Pani sempat naik sangat tinggi sekali. M-Trade itu cuan berkali-kali saham Pani, PANI. Ya, ini sekarang dia cuan 20% nih. Wih, keren ya, pamer dong kinerja M-Trade. Ya, terus di sini meskipun kita juga pastinya banyak evaluasi untuk tim ya, gitu loh. Maksudnya ada sedikit di sana sini tanya sahamnya, ada yang ini sedikit, itu sedikit ya, tapi 99,99% terjawab ya. Oke. Jadi kalau pas rame mungkin agak delay dikit tapi tetap terjawab, maksimal 15 menit lah kita menjaga SLA-nya. Oke ya. Terus kemudian Pani 14 sampai 15% ini. Ini cuannya di sini lumayan, cut loss sekali, 2 kali, yang biru-biru bahkan ini BEP, cut loss-nya dikit. Yang biru tuh artinya BEP, terus ini hijau-hijau banyak nih, hijau bahkan pernah dapat cepek hun. Nah, ini bukan hebatnya M-Trade. Kita kan cuman ngebaca si saham ini geraknya kemana gitu loh. Si BD ini mau gerakin kemana. Jadi thank you ya buat BD-nya Pani, itu sangat generous sekali. Bercanda. Kalau kalian thank you sama Papa Pepe, aku thank you sama Papa Aguan tuh. Sama Om Aguan, enak aja ngaku-ngaku Papa ya. Dia aja nggak mau ngakuin kita jadi anaknya. Oke, mari kita lihat ya. Jadi kita benar-benar secara teknikal di sini tidak ada bisikan kanan kiri depan belakang, karena semakin dibisikin justru saya semakin menjauh. Karena ada udang di balik bakwan dan mau jadiin kita jadi tempat cuci piring. Saya tidak mau dong ya. Jadi ini termasuk saham yang fluktuasinya lumayan tinggi. Jangan sampai jadi tempat cuci piring. Kalian jangan masuk di sini. Lebih baik tungguin nanti kalau ada bentuk bendera atau ada retracementnya. Konkret yang punya. By the way, terus aku mau bahas saham Pakuwon, BSDE dan CTRA. Ini lucu banget, ternyata banyak orang yang nonton di 2 platform, demi yang satu bisa nonton chat, demi yang satu bisa komen dan ngelihat saya gitu, kayak nonton TV gitu. Meskipun sorry aku nggak bisa ngelihat komennya di TokTok dan Igoi semuanya. Oke, ini ada yang nanya di YT, APLN masih boleh beli nggak besok? Jangan dulu, ini udah rawan profit taking. 1-2 hari lagi M-Trade bakalan profit taking ya. Jadi nanti kalau udah profit taking mungkin like 1 or 2 weeks after kita akan buyback. Oke, aku kasih contoh ya nanti di sektor construction. Sebentar, sekarang aku mau bahas saham Pakuwon atau Pakuwon Jati. Pakuwon Jati, nah perhatikan nih, karena saya kan profile saya maunya yang ngeholdnya tuh bisa lebih panjang gitu loh. Jadi aku ngelihat saham itu yang tidak terlalu volatile. Nah, kalau untuk ASRI dan juga PLN, menurut aku itu untuk saham yang trading yang lumayan cepat pergerakannya, biasanya cenderung liar. Aku ambil yang agak-agak stabil pergerakannya, kayak Pakuwon kayak gini. Ya, M-Trade dapat 28 sampai 31, Ellen 20 aja udah cukup. Lalu kok telat Ellen belinya? Lah, mengutamakan kalian toh, aku kadang-kadang beli telat. Halah, enggak lah. Enggak kayak gitu juga. Karena sibuk aja gitu ya. Jadi enggak gitu juga, sok baik banget itu. Anyway, ya ini Pakuwonnya udah di stage 2-nya. Dan kalau kalian memperhatikan live dari saya dan juga dari teman-teman dari tim M-Trade, kita sudah antisipasi ini lama ya. Dan sejak tanggal berapa kita review buy-nya itu sudah sejak 8 Juli 2024, dimana kita mengantisipasi The Fed bakalan turunin suku bunga dan saham-saham properti bakalan manggung. Nah, di sini saham ini juga masuk ke MFAST. Di MFAST juga ada cuan yang lumayan. Nah, jadi teman-teman jangan dibeli dulu. Loh, kalau gitu yang boleh dibeli apa? Fokus belajarnya, jangan fokus pada apa yang bisa dibeli sekarang. Gak usah buru-buru. Kesempatan di saham setiap hari selalu ada, market selalu buka. Warren Buffett selalu menekankan belajar dulu. Lu trader, masa lu ngomong Warren Buffett sih, yang benar aja lu.
Oke, kita trading, kita juga investing. Piramidanya di bawah investing lebih gede, trading di atas. Semakin kecil time frame, ini jangka menengah. Ini trading, swing trading. Semakin kecil time frame tuh semakin kecil sebenarnya porsinya. Itu untuk menjaga supaya kita semakin kaya. Bangun fondasi di bawah investasi, gitu ya. Kenapa tradingnya nggak digedein? Kan trading cuannya cepet. Ya lu lihatnya pas lagi sahamnya naik cepet. Kalau pas lagi bantingan lagi cut loss amsyong juga. Biasa orang tuh sukanya pas di bawah masuknya dikit masih takut-takut. Begitu di atas udah cuan banyak, pede, masukin banyak, boom, malah jatuh. Salahnya di situ. Belajar dari mana saya? Dari kesalahan diri sendiri. 2007, 2008 udah pernah ngalamin di saham. Udah pernah ngalamin 2021 kena di kripto. Lucunya waktu itu saya trading Dogecoin untung 4 kali lipat. Nah setelah itu makin di atas bukannya makin dikurangin. Apa? Emosi, greed, makin masuk di atas. Nah sekarang mulai apa nih? Tahu diri. Padahal kalau di saham udah kebal. Dulu antam naik tinggi ya nggak FOMO. Tapi di kripto ini menurut aku hype-nya jauh lebih gede daripada di saham. Sekalinya untung lebih gede, sekalinya rugi lebih gede juga gitu. Jadi ya itu pengalaman aku. Jadi kalau ditanya kemarin di 2021 Ellen ada rugi nggak di kripto, ada nyangkut nggak? Ada sebagian, tapi sekarang udah balik gitu loh. Dan udah di jual-jual yang kripto yang micin-micin itu pas kemarin naik udah dijual-jual dan sekarang posisinya posisi BEP. Udah ada untung dikit. Oke, mari kita balik lagi ke saham. Selain itu aku akan bahas saham CTRA yang kemarin ada dibahas di morning briefing M-Trade, dimana kita bilangnya wes CTRA aja lah, jangan yang lain-lain karena ini satu-satunya yang retracement gitu loh. Nah ya, jadi yang retracement di sini. Oke. Ini base 1, ini base 2, ini base 3. Kita pakai base on base. Dan yang terakhir ini dia baru aja breakout dari level 1340. Ini tinggal nge-hold aja. Jadi jangan beli lagi, tinggal hold aja. Memang kalau Anda tanya, loh kok Ellen tuh piye toh dari tadi ngomongnya jangan beli. Terus aku bolehnya beli apa? Kalau Anda ngikutin live saya terus, seminggu 2 minggu kemarin itu banyak review buy. Banyak rekomendasi buy, bukan rekomendasi di live, gak boleh rekomendasi, yang boleh di M-Trade karena M-Trade penasihat investasi berlisensi OJK dan di M-Fest. Nah jadi kalau kita review 1-2 minggu sebelum ini tuh banyak ya, buy ini tuh bagus nih, bagus. Nah sekarang ini tinggal hold. Ada nggak sih yang masih bisa di buy? Oke, sabar ya, nanti aku akan review lagi. Nah sekarang aku mau kasih lihat kalian buat Oke, satu lagi BSDE. Oke, kita being realistic aja. Apa yang kita udah ini jangka panjang kita masih hold di BSDE, kita masih hold. Be realistic aja. Aku mau cerita ke kalian apa adanya. Pada tanggal 5 Agustus sempat jatuhkan di sini kan. Nah, terus waktu itu kita menjaga modal, kita menjaga duitnya our user, our clients dengan cara apa? Perhatikan di sini, ini habis turun dalam, terus ini sempat naik, kita jagain dengan oke, keluar dulu di sini, keluarnya BEP. Tapi setelah itu BSDE-nya naik rally, gimana? Kita mengakui waktu itu kita jual dan kemudian setelah itu rally. Saya ingin mengatakan terus terang apa adanya buat kalian dan tidak ditutup-tutupi bahwa itu adalah risiko trading. Risiko trading adalah hilang barang. Risiko investor adalah floating loss. Kenapa saya ngomong terus terang seperti ini? Nggak takut toh di EC. Di EC itu bahasa Jawanya tuh dinyak, dibilang, itu kamu jualan BSDE habis itu naik. Loh kan masih punya P1, CTRA. Itu habis itu kalaupun nggak punya P1, CTRA kan belinya udah lama barengan kayak BSDE awal. Habis itu masih ada ASRI, APLN, PANI dan sebagainya. Di sini saya ingin menunjukkan satu poin yang realistis, di mana seorang trader harus tegas, mau profit taking, mau stop loss, mau buy. Oke, mau bahas hal yang penting yaitu money management. Tapi aku kepengen ngebahas beberapa saham juga, tapi aku bahas money management dulu, lebih penting ya. Nanti aku nyalain komennya, sorry aku belum bisa melihat di TokTok dan di YT, so sorry kalian komen-komen di sini, mohon maaf, percuma. Jangka menengah PNLF M-Trade harusnya juga sudah lumayan miss cuannya, aku malah nggak merhatiin loh PNLF loh. Sebentar, thank you, ini pas kebaca ya Pak Hendra ya, sorry ya. Oh ya, PNLF M-Trade cuan 14-15%. By the way, aku mau ngomong satu hal yang sangat penting sekali ya, nanti di Goy bentar lagi komennya tak nyalain sampai pada pindah. Oke, jadi
beberapa pertanyaan yang saya mau rangkum di sini adalah, oke, aku berusaha mengingat. Tadi ada yang tanya ke saya gini, Cik, aku tuh kalau punya duit sekian lah, sekian rupiah gitu ya, lebih baik dibeliin satu saham atau banyak saham? Oke, good question. Ini sudah menjadi perenungan saya berhari-hari, bahkan sekitar 3 minggu ini. Ya, terus kemudian yang kedua, ada yang nanya gini, diversifikasi atau konsentrasi? Ini lebih pinter, bukan lebih pinter. Ini nanyanya udah lebih terfokus. Yang tadi juga oke gitu loh, sama artinya. Lebih terfokus, diversifikasi atau konsentrasi. Beli satu saham atau banyak saham? Sama pertanyaannya. Ada pertanyaan yang ketiga sebenarnya yang orang tidak sadari. Misalkan kayak gini. Ini aku kasih lihat kalian ya. Aku kasih lihat ya. Perhatikan di M-Trade di sini. Bentar, aku rapiin dulu HP-nya. Oke. Perhatikan di M-Trade, ini hijau. Ini hijaunya tebal. Ini mungkin hijau BEP, ini merah ya kan? Cut loss, Unilever kena cut loss. Oke. Habis itu Unilever kita spekulatif buy on weakness, kena cut loss. Nanti dijelasin. Kalau nggak lupa. Terus kemudian Pani ya. Ini cuan yang di TokTok yang di YT ke Ikoi, biar bisa lihat share screen saya. Pani cuan 14%. Saratoga 5%. Bevin 11%, PBYB 9-11% loh. Ini kan secara statistik banyak yang cuan toh. Oke, mari kita lihat jangka menengah. Jangka menengah di sini juga sama. Ini merah, ini hijau. Ya, terus kemudian di sini juga ada banyak hijau-hijau juga gitu loh. Ya, jadi secara statistik di sini kita ajarin user kita sebenarnya jual separuh jangka pendek, separuh untuk jangka menengah. Jadi amanin cuan dulu di jangka pendek profit taking, habis itu hold setengahnya untuk jangka menengah. Kemudian tadi ada satu orang nanya saya gini, kenapa ya? Ini saham itu loh banyak yang cuan. Ya bener, M-Trade itu bener trading, itu bener cuan. Ada yang cuannya sampai 40%, ada yang sampai 20%, ada yang belasan persen, ada yang 5%. Tapi kenapa kok aku dapatnya yang merah-merah terus? Jujur saya belum nanya detailnya. Tapi saya curiganya gini, money managementnya terkonsentrasi. Jadi kalau money managementnya terkonsentrasi, misalkan dari sekian portfolio itu punya mungkin beberapa saham aja, maka misalkan ya contoh ya, ini contoh ekstrim, mungkin nggak kayak gini. Yang tadi nanya saya mungkin nggak kayak gini, tapi ini contoh ekstrim karena saya kan belum ngecek ya money managementnya gimana. Punya 1 atau 2 saham aja, anggap aja lah kamu punya CM 1M ya, 1M itu Kopetiao kamu beliin saham A, Kopetiao kamu beliin saham B. Gerak gak sahamnya? Kebetulan 2 ini belum gerak, atau malah apes dua-dua ini pas kena stop loss. Nah, yang lain-lain pas hijau, pas nggak dibeli. Bisa jadi seperti itu. Nah, strategi MM-nya di M-Trade ini tuh 10%-an, artinya sebenarnya memberikan ruang buat kalian untuk bisa ngetes 10 saham tanpa harus langsung diajar dipenuhin. Jadi 1 dulu ngetes, 2 pas lagi ada yang bagus, oke masuk, dan seterusnya. Mungkin 5-10 gitu. Terus pertanyaan berikutnya, loh kalau belinya cuman 10-10%-an doang, belinya 10-10%-an doang, atau 20-20%, atau ekstrimnya 5-5%-an doang. Jadi kalau 5% dapat 10 saham di sini, ini berarti sisanya kosong dong. Jadi cash di sini. Sebenarnya apa yang membedakan semua itu? Kalau kamu belinya dikit-dikit doang, nanti cuanmu juga dikit, resikomu dikit, tapi cuanmu juga dikit. Gimana dong? Itu jawaban yang sangat benar sekali sebenarnya. Kalau kamu konsentrasi, kamu cuanmu cepat makin banyak, tapi ruginya juga ya gak bisa ngikutin banyak saham, dan ruginya kalau pas rugi ya gede. Tapi kalau kamu diversifikasi, resikonya mungkin dibagi-bagi banyak saham, asal gak crash aja. Kalau crash itu ya turun semua. Resikonya dibagi-bagi banyak saham, tapi cuannya juga dibagi-bagi banyak saham. Pertanyaannya,
bagus yang mana? Saya buka komennya, silahkan dijawab di Ikoi. Yang bagus diversifikasi, silahkan tulis diversifikasi. Yang bilang bagus konsentrasi, tulis konsentrasi. Saya mau lihat kalian jawab apa, mana yang lebih banyak jawab konsentrasi atau diversifikasi. Halo, budget 10.000 dapat apa? Bisa beli reksadana, nggak bisa beli saham. Oke. Baik. Yang di Igoy balik ke Igoy, ngapain kau ke situ? Ya ini mix. Ada yang bilang bagus diversifikasi, bagus konsentrasi. Aku mau nanya, Warren Buffett strateginya apa? Diversifikasi atau konsentrasi? Warren Buffett konsentrasi. Saya mau kasih tahu satu hal penting buat teman-teman semuanya. Kalau kamu mau cepat kaya, strateginya konsentrasi. Itu sudah pasti. Alumni super trader, dulu kan belum ada M-Trade ya. Alumni super trader yang bisa beli BMW langsung cepet banget dari saham, beli rumah, itu strateginya konsentrasi. Tapi ada juga yang habis karena strategi konsentrasi. Aku matiin komennya lagi. Kesimpulannya, strategi konsentrasi itu cocok buat orang yang udah deep learning, yang udah mantep banget, yang udah ngerti banget, yang udah nggak perlu nanya lagi saham ini kalau misalkan turun ini gimana, naik gimana, nggak perlu itu, nggak perlu nanya kayak gitu. Itu cocok buat orang yang kayak gitu. Makanya gak heran Warren Buffett strateginya konsentrasi. Apalagi di awal-awal, kalau konsentrasi itu bisa ngegulung duitnya lebih cepat kayanya. Tapi kalau gak mau belajar dengan deep, maaf ya, semoga jangan ada yang tersinggung di sini kan untuk memberikan arahan yang efektif, yang efisien buat Anda sendiri kebaikannya. Kalau udah beli yang Trade Academy gak ditonton e-course-nya, itu kan padahal kan dari kami buat dengan sepenuh hati tuh supaya Bapak Ibu bisa belajar dengan baik gitu. Kalau di M-Fest ya, di M-Fest e-course-nya nggak ditonton, ya nggak bisa strategi konsentrasi. Maka dari itu di M-Trade itu kita tuh sebenarnya hajar rata, pukul rata, pakai strategi diversifikasi. Kenapa? Karena asumsi kita orang-orang tuh belum belajar di sini. Nah, pertanyaannya kalau udah pada belajar nih yang investasi di M-Fest, yang trading udah belajar di Trading Academy, pertanyaannya, boleh nggak strategi konsentrasi? Anda sendiri yang tahu itu. Ketika Anda beralih dari satu portfolio 10%-an jadi satu portfolio 5%-an, tanyakan pada diri Anda sendiri, ketika Anda beli saham ini, pastinya udah ngerti analisis. Kalau mau konsentrasi kayak gini, udah ngerti analisis. Beli saham ini, ternyata yang jalan, misal kamu punya saham saham A, B, C, D, E lah, anggap aja kayak gitu. Terus kamu gak punya asli, ternyata aslinya lari naik kenceng. Kira-kira marah nggak, sedih nggak, stres nggak, bingung nggak, galau nggak? Kalau kamu nggak galau, kalau kamu udah kebal, udah baal, you know what you are doing, silahkan lebih terkonsentrasi. Tapi kalau kamu masih stresan, saya sarankan diversifikasi aja dulu. Mau turun lagi dari 5 saham, jadi 3 saham atau 2 saham atau 1 saham aja. Wah gila nih kalau 1 saham konsentrasi full. Punya Cepetiau 100 juta, cuan 20%, 120 juta, udah digulung aja terus itu, jadi cepat kaya. Ya kalau pas lagi untung, kalau pas lagi rugi, siap gak? Pas lagi rugi, cut loss 5%, cut loss 10%, siap gak? Waduh, gak siap nih, rugi Cepetiau 10 juta, gak siap, cut loss 12 juta, tuh gak siap. Jangan ya dek ya. Jadi aku suspek di strategi konsentrasi dan diversifikasi itu tadi. Kalau misalkan secara statistik probabilitasnya M-Trade banyak yang hijau, kebetulan mungkin ada 1-2 orang yang mengikuti kok banyak dapat merahnya. Ya anyway, mungkin saja seperti itu. Atau mungkin ada penyebab yang lain, saya tidak tahu juga. Saya belum sempat ngobrol. Kira-kira itu yang saya sampaikan mengenai diversifikasi dan konsentrasi, sebuah ilmu yang sebenarnya sangat penting sekali di sini, dan ini adalah kata kuncinya. Ya, kalau kamu mau cepat memperbanyak duit,
atau mau steady aja. Nggak salah dua-duanya. Kalau selamanya diversifikasi, alon-alon gak salah juga. Jangan maksa diri untuk kenceng-kencengan, ngegas-ngegasan yang konsentrasi. Kalau pas lagi sektor rotation nangis tuh, kata ini ada satu orang yang bilang ya, oke, gak nangis jika ini, makanya piramida investing itu penting banget. Ini aku kasih nama, aduh sampai lupa, aku buka deh di Trading Academy, Portfolio Pinnacle di sini. Pause dulu, nih ya. Portfolio Pinnacle di sini. Nah ini di chapter 3 di Mtrade Academy chapter 3 Portfolio Pinnacle itu tadi dia bilang kalau pas lagi sectoral rotation yang konsentrasi nangis tuh. Makanya gini. Ini cash, market cash. Kalau pas lagi dipakai ya cash nyambis ya sudah. Nanti nambah lagi. Ini investing, long term investing. Ini jangka menengah. Ini swing trading. Jangka menengah trading, investing, market cash. Kalau investingmu gede, lebih gede, kuat, dan timingnya pas ya, jangan sembarang investing beli saham valuasi mahal. Maka di piramida atas, pas sektoral rotation, kamu nggak akan pusing. Kenapa? Karena ini fondasinya kuat di sini. Ini kunci keberhasilan investasi dan trading supaya kamu bisa sustain jangka panjang. Jadi bukan asal ajrut-ajrutan milih saham yang performanya tinggi. Saya nggak masalah dia aja orang, Len nggak punya ASRI. Loh, yang penting Mtrade punya ASRI. Kenapa? Karena aku udah tahu prinsipku sendiri, aku maunya gimana, saham-saham yang aku taruh di portfolioku. Aku lebih nyaman saham-saham macam yang kayak Pakuwon, BSDE, SMRA dari sektor properti ya. Dan nggak semua saya ambil. Nah, Ellen sendiri untuk trading, saya udah kayak milih sahamnya tuh nggak terlalu banyak lagi. Karena saya memikirkan terus tentang konsentrasi diversifikasi itu. Saya mikir, wong aku tahu kok aku diversifikasi kebanyakan, terus aku jadi diversifikasi kebanyakan, menurut aku ya sama aja lah gitu loh. Jadi aku lebih memilih belakangan ini untuk lebih terkonsentrasi meskipun belum sahamnya tuh kayak satu saham aja, nggak kayak gitu, tapi lebih terkonsentrasi lah, masih ada mix saham yang lain, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi di sini aku mau tanya kalian, kira-kira paham nggak? Di sini nangkep nggak teman-teman, dapat sesuatu nggak? Kasih nilai angka di antara 1 sampai 10 paling kalian merasa tercerahkan. Ya, 10 paling merasa tercerahkan. 1 tidak, 1 gak mudeng gitu. 10 paling merasa tercerahkan, tulis di komen. Miss, cara agar kuat hold gimana? Kadang gatel kalau hijau. Kuatin di ilmunya, kuatin di strateginya, the why-nya. Kalau ikut MVest, tonton semuanya videonya. Gak ngikutin saham dulu gak apa, tonton semuanya videonya. Kalau ngikutin Mtrade, tonton semuanya videonya, tonton morning briefingnya. Kencengin di situ terus. Aku semakin ngebaca buku-bukunya Warren Buffett, meskipun aku ada trading, ada investing ya, aku tuh semakin sadar bahwa self-reliance, prinsipnya yang di-adopt oleh papanya Warren Buffett ke Warren Buffett, di-adopt lagi dari suhunya dia, namanya Ralph Waldo Emerson. Itu sangat masuk akal banget. Kalau bahasa Hokkien-nya cengli banget gitu ya. You have to understand what you are doing. Mtrade itu dimana? Yang baru mau ikut Mtrade, aku sarankan ikut edukasi gratisnya dulu. Besok hari Sabtu gratis terbatas di emtrade.id/live, daftarnya di situ tanggal 7 September jam 10 pagi. Untuk BRPT aku udah bahas, teorinya udah oke, saya udah ngalamin bener banget. BRPT aku udah bahas di awal, masih ya kayak tadi. Nanti yang ketinggalan nonton aja di YT, aku kayaknya gak ngulang lagi. Terus aku mau bahas saham, enaknya bahas sama apa? Nvidia ketinggian, yang mau beli US stocks Nvidia ketinggian ya. Ini dia lagi mau keluar laporan keuangannya, aku belum ngecek dia udah keluar atau belum. 28 Agustus harusnya hari ini.
kalau ngeliatin analis recommendation-nya di Google strong buy, tapi kamu harus ngerti. Nih aku kasih lihat ya, aku mau share screen dikit soal Nvidia. Jangan cowok dulu yang nggak trading US stocks atau invest US stocks. Analis recommendation strong buy. Strong buy gimana? Dasarnya apa? Strong buy gimana? Dasarnya apa? Warren Buffett tuh dengan prinsip self-reliance-nya dari Ralph Waldo Emerson yang nular ke bapaknya dia, terus ke dia, gurunya dia Benjamin Graham juga sama. Kamu harus benar-benar ngerti. You have to understand the reason why you're buying and selling. Aku kasih lihat Nvidia. Nvidia, kalau aku saham kayak gini, aku udah nggak mau investing. Cuman orang yang nggak pakai agama value investing, aku bilang agama ya, kenapa? Orang di saham tuh kayak punya agama masing-masing, dan beberapa nggak mau bergaul dengan yang agama lain. Gitu, beberapa nggak mau bergaul. Aku sih masih bergaul dengan teman-teman yang agamanya scalping, tapi aku nggak mau ikut-ikutan, kira-kira kayak gitu loh. Ya bergaul aja, tapi nggak mau ikut-ikutan saat gini. Ini Nvidia tuh udah semakin naik, volumenya semakin kecil. Ini monthly chartnya, jadi udah bukan untuk diborong saham ini. Ini paling buat trading aja, dan bahkan buat trading pun aku udah very careful banget di sini. Kalaupun ya Anda punya US stocks, you have to be very careful di angka 139 atau 140-an. Intinya kalau kamu ngerti apa yang kamu pelajari di Trading Academy M-Trade, kamu bisa trading apa aja. Oke, terus MBMA, AMMN masih sideways aja, wait and see. ABMM naiknya kenceng sekali, ABM Investama. Oke, ABMA, AMM, Unilever abis ini aku bahas. Naiknya kenceng banget, 18%, gak usah dikejar gengs. Kalau kayak gini dia akan bentuk flag, tungguin pas dia bikin flagnya, selalu kayak gitu. Dan yang baru aja bikin flag itu ada Mas Adi, ini lagi bikin flag ini ya. Jadi ini kan naik kencang, jangan dikejar lah. Ini lagi bikin flag ya, tungguin. Berarti ini ada potensi, ini bisa buat di watch lagi gitu. Ini PTPP juga, ini lagi bikin flag, lagi bikin bendera di kanan. Ya lama-lama kalian ngerti lah, oke? Terus ini aku cek komen MDK Atins dan yang lain-lain, TLKM, ADMR. 2 kali diingetin. Oke, mari. Unilever kena stop loss low, realistis aja ya. Saya mau kasih lihat realistisnya, bukan pamer cuan terus. Ini jual nih hijau, merah Unilever spekulatif buy, Pani hijau. Lumayan tebel 14-15%, terus Bevin juga 11-16%-an. Ini BBYB 9% dan seterusnya ini hijau semua. Ya dari segini hijau. Terus ini ada merah 1 Unilever, ada merah 1 waktu itu tanggal 6 Agustus kita ada jual ITMG dan UNTR. Oke ya. Nah, jadi menurut saya masih sangat wajar sekali secara statistiknya kalau kita ngomong cuan terus itu malah membohongi dan memberikan edukasi yang tidak baik ya. Jadi oke, kita lihat Unilever ini dia lagi di area low sejak tahun Bentar, aku tarik garis dulu. Unilever ini aku tarik ya sampai ke belakang di sini. Low-nya sejak tahun 2010. Jadi secara valuasi dibandingkan historicalnya, bukan dibandingkan dengan saham lain, memang masih terdiskon ya. Tapi secara teknikal Unilever saat ini dia breakdown dari supportnya 2330. Ya, kita cut di sini, batasin risiko di sini. Nih lihat nih 2320. Ini kita kenapa review buy Unilever di sini? Coba lihat di Igo ya saya. Yang di TokTok, yang di IT kamu nggak bisa lihat chartnya.
PNLF nanti habisnya aku bahas. Ini breakdown 2320 sampai ke 22 ya, hari ini turun 2250 menyentuh low di tahun 2010. Yang biru aku kasih garis putus-putus, artinya bentar, ganti garis dulu, dot line. Artinya dia lagi downtrend sebenarnya. Jadi yang garis putus-putus ini tetap bisa dijebolin ke bawah. Oke. Ini kemarin kita review buy pas kena garis merah, support lumayan kuat di sini, spekulatif buy on weakness, kena stop loss. Ya saya nggak ngomong apa-apa. Nggak bisa ngomong apa-apa, breakdown aja, just kena stop loss aja. Nggak usah nggak usah dipikirin, nggak usah terlalu dipikirin, nggak usah divalidasi apapun. Nanti kalau naik gimana? Ya itu urusan nanti. Kalau trading kayak gitu. Jadi kita benar-benar ngelihat patternnya ya. Jadi kalau misalkan nanti naik lagi, itu urusan nanti. Kita mau buyback atau enggak itu urusan nanti. Sebentar ya, aku pasang charger dulu, yang di tok-tok baterainya habis. Terus kalau buat investing Unilever gimana? Investing di Mvest kita belum masukin Unilever. Cuma seandainya ada yang mau nitip sendal Noel di Unilever saat ini udah murah banget sih ya. Kalau misalkan mau nitip sendal ya disclaimer deh teman-teman. Tahun 2025 suku bunga udah turun banget. Ekonomi bisa bergerak lagi, dia bisa naikin harga saham, naikin harga jualnya, penjualan bisa naik, mungkin bisa impact ke perusahaan, tapi masih lambat. Yang masih akan positif terdampak kenaikan suku bunga masih dari sektor perbankan, teknologi, properti, komoditas, dan itu udah jalan. Kira-kira kayak gitu. Oke, terus kira-kira itu aja. Aku lanjutin di morning briefing besok ya. Jadi BNGA member nggak sih Verizons, bahas di morning briefing aja nggak sih? Besok aja ya. Dadah, salam profit. Batubara kita ada UNTR dan kawan-kawan masih cuan juga. See you. Jangan lupa daftar mtrade start di emtrade.id garis miring LIVE. Sorry gak bisa ke cover semua tanya jawab sahamnya. Sekarang aja yo wes, BNGA 1 ya, bonus ya. Di bahas apa sih BNGA ya, sama PNLF ya. BNGA nya kan simply inverse head and shoulders, potential upside dari pattern ini di area 2080, resistance 2080. Kalau kamu pinter dan kamu orang pinter, kamu pasti pinter karena kamu ngikutin terus tiap hari, ngerti bahwa resistance tidak harus selalu pas dicapai, bisa pas dicapai, bisa tidak, bisa lebih. Resistance adalah tempat lampu kuning aja. Lampu kuning untuk apa? Resistance itu lampu kuning untuk kamu waspada profit taking. Big Banks, nothing special with Big Banks. Laporan keuangan BBRI agak kurang bagus, but that's still okay. Manfaatkan koreksi atau retracementnya, kalau dapat digoceng itu bagus. PNLF, Mtrade ada cuan belasan persen, dan anyway, jangka menengah kita juga ngehold. Thank you buat semuanya yang udah ikut live malam hari ini. BBRI besok bisa naik gak miss? Mau beli di harga berapa yang miss? For long term investor gak usah pusing mikirin besok di harga berapa. Kalau mau investing just ambil aja. Sekarang valuasinya lagi di fair value agak mahal dikit. Makanya belajar dulu supaya kamu gak galau. Paling penting belajar dulu. Satu kalimat dari Warren Buffett yang dia ambil dari prinsip Emersonian, dia bilang gini, orang yang tidak ada self reliance dalam berinvestasi will suffer. Serem ya? Yang ngomong bukan saya, tapi yang ngomong Mbah WP. Terima kasih buat semua yang sudah nonton. Saya Lemay, salam profit. Besok pagi saya ada flight. Semoga saya bisa ikut morning briefing. Kalau nggak bisa ikut morning briefing pun, tim coach udah bisa ngebahas semuanya. The best for you. Dan terima kasih masukan-masukannya dari member kita tercinta, M-Traders dan M-Investors. Masukan Anda sangat membangun. Dadah, salam profit. Dan jangan lupa testimoninya juga ya.
M-traders, investors, kalau cuan kasih testi, itu caramu membagikan berkat ke sesama, ke teman-teman yang lain. Dengan testimonimu, banyak orang yang bisa termotivasi untuk berani belajar investasi. Selamat malam. Bye. Sun Hong sampai Thailand, lo ngerti. Thank you. Tolong DM aku ya, di Bangkok makan apa? Aku tuh jujur malas banget ke Bangkok karena panas dan macet. Enakan pergi Jakarta, tapi ya karena mendukung anak yang mau lomba debat, jadi jago debat kayak mamanya. Mamanya nggak debat deh. Jadi DM aku ya, makan apa, fun di mana, oke ya. Thank you semuanya, salam profit, bye. Pani wes dibahas say dari awal tadi